Halo semua, selamat sore. Ya, kita berjumpa lagi di ibadah KRD Kids Zoom online adik-adik. Apa kabar adik-adik? Apa kabar? Elora gimana kabarnya? Oh baik, nggak cuma baik adik-adik ya. Kak Siska harap kita semua dalam kondisi sehat dan luar biasa. Yeay, ya ini kita sebentar lagi akan mulai ibadah adik-adik. Tapi sebelum ibadah Kak Siska mau kasih tebakan buat adik-adik semua biar tetap semangat ya. Tebakannya nggak susah kok adik-adik. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab pasti tahu ya. Mau ya adik-adik ya? Coba ketik di chat. Kak Siska mau lihat di chat. Mau ya tebak-tebakan ya? Mau ya? Oke ya. Elora, kalau bisa ke tangan juga ya. Oke ya. Tebakan pertama Kak Siska. Apa ya? Sebentar. Kak Siska buka contekan ya. Oke. Aku dikenal sebagai Bapa segala bangsa. Ayo, ada yang tahu? Ayo ketik-ketik di chat. Ayo. Oh, sebentar Elora, sebentar. Kak Siska mau lihat ini. Oh, ya, sudah ada yang tebak adik-adik. Iya, padahal cuma clue pertama aja sudah bisa tebak ya. Hebat ini. Kalista ya. Oke, tebakan yang kedua adik-adik. Siap-siap? Bentar. Aku punya badan yang kecil. Terus aku awalnya seorang penggembala. Terus aku juga suka main musik. Ada yang tahu? Oh, Elora bisa? Apa? Daud. Oh, Daud deh. Oke. Tebakan terakhir. Kak Siska kok jadi tegang ya? Ya. Clue pertama ya. Aku salah satu pemimpin bangsa Israel. Oh, siapa ya? Banyak adik-adik ya. Oke. Aku ikut mengelilingi tembok Yeriko. Ayo, siapa ayo? Siapa yang bisa adik-adik? Ada ya? Sudah? Punya Kak Siska kalau? Oh, bukan. Ada. Ada yang bisa. Hendy sudah tebak. Kok masih cuma Hendy? Ada juga. Enak. Sebentar, yang lain masih. Ya, adik-adik, ini adalah Yosua. Bapak Yosua adik-adik, dia mengelilingi bersama bangsa Israel pada hari ke-7 dengan bersorak. Nah, tembok Yeriko akhirnya roboh adik-adik ya. Seperti Bapak Yosua, kita juga malam ini mau bersorak dengan semangat adik-adik. Biar puji-pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan kita ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati adik-adik, kita mulai berdoa. Tolong Elora untuk pimpin doanya ya. Haleluya, semuanya udah bisa menebak ya. Kakak percaya tadi tuh hebat-hebat adik-adik ya. Hebat. Oke, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memberi salam dulu. Katakan sebelah-sebelahnya, mungkin ada adiknya, kakaknya, papa atau mama yang nemenin bilang shalom. Nah, itu sebagai pengganti temannya adik-adik waktu di KRD Kids setiap minggunya ya. Shalom. Wah, oke. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap untuk memuliakan Tuhan? Siap. Oke, Kak Heni akan ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Ayo semua gerak-gerak dulu supaya enggak kaku tuh tulang-tulangnya ya. Kita mau gerak buat Tuhan ya. Ikuti Kak Kesia dan Kak Heni bernyanyi untuk Tuhan. Yuk.
Mari menari bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan, sukacitaku penuh. Kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Mari menari bagi Tuhan, Raja segala raja. Ku ditebusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Semua bergerak. Mari menari bagi Tuhan, sukacitaku penuh. Kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Raja segala raja, ku ditebusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Tepuk tangan, gembiralah, ha ha ha. Menarilah bagi Tuhan. Tepuk tangan, gembiralah, ha ha ha. Menarilah bagi Tuhan. Sekali lagi yuk nyanyi bersama. Mari menari bagi Tuhan, sukacitaku penuh. Kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Mari menari bagi Tuhan, Raja segala raja. Ku ditebusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Tepuk tangan, gembiralah, ha ha ha. Menarilah bagi Tuhan. Tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Sekali lagi, tepuk tangan, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Menarilah bagi Tuhan, menarilah bagi Tuhan. Yeay. Yang masih semangat menari bagi Tuhan, angkat tangannya. Kita mau terus menari buat Tuhan kita ya. Mari kita pujikan satu lagu ini. Kita mau bergerak bersama ke kanan dan ke kiri ya. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I take in you. Ooh, ooh. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Sit na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Ooh, ooh. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Bikin gelombang ya. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Apa? Ooh, ooh. Every step I
Jesus, Every breath I take, I need in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, seru ya menari buat Tuhan. Haleluya. Kita sebentar lagi mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Mari adik-adik kita nyanyikan satu pujian ini lagi. Kita mau ingat segala kebaikan yang sudah Tuhan beri buat kita. Ya, Tuhan tuh baik ya Kak Kesia. Tuhan itu sangat baik. Kalau kita semua boleh berkumpul di sini, kita boleh dengan tubuh yang sehat. Kita boleh memuji Tuhan bersama, kita harus bersyukur sama Tuhan. Mari katakan, Tuhan Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan dari awal. Bapa, ya Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. mari adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berkumpul, kami senang Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kakak yang akan bagikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka hati kami agar kami dapat menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Hai, ini ada teman-teman yang di sini ada Elo sama Ena. Hai, selamat sore. Oke, senang banget ketemu adik-adik. Kak Bella ingat terakhir kita Zoom itu waktu 17 Agustusan ya kan, waktu merayakan kemerdekaan. Tapi hari ini kita ketemu lagi lewat Zoom. Oke, sekarang Kak Bella minta ya semuanya bisa open mic terus nyapa temen-temennya masing-masing. Satu kelas, yang kelas faith nyapa kelas faith, yang kelas hope nyapa kelas hope, yang love nyapa kelas love ya kan.
Yuk disapa teman-temannya, buka mic-nya nggak apa-apa. Yang kakak-kakaknya, nyapa kakak-kakaknya juga ya kan. Ayo sambil Kak Bella buka Zoom-nya Kak Bella juga nih di sini. Sudah? Udah nyapa belum sih? Kok nggak kedengeran suaranya? Sudah ya? Yeay, hai. Loh ini Kak Bella lagi ngeliat Zoom. Hai semuanya, ada Christina, ada Alex, ya kan, ada Maggie, Arsen, Lisa, ini satu rombongan ya kan. Ada Kayla, ada Kak Mak, halo Kak Mak. Ada Elisa, Janice, Natania, Emily, Evelyn, Aldric. Oh banyak banget ya, ada Kak Lydia juga, ada Kak Endang, ada Abel, Bel, ada Brandon, ada Angelin. Semuanya kalau misalnya Kak Bella sapa satu-satu, nggak cukup waktunya ya kan. Oke adik-adik, Kak Bella mau tanya nih, adik-adik ada yang sudah mulai sekolah onsite belum ya? Kak Bella mau lihat dong, kalau sudah boleh chat dong di Zoom-nya. Kak Bella mau lihat, kalau belum bilang belum, kalau sudah bilang sudah. Sudah belum ya? Belum Kak, Abel belum. Rasanya ya adik-adik semuanya belum ada yang onsite ya, masih online semua ya? Masih online ya. Oke kita berdoa ya supaya kita bisa cepet-cepet sekolah onsite ya kan. Kak Bella juga berdoa supaya Kak Bella bisa cepet-cepet kuliah onsite ya kan. Kita semuanya berdoa ya kan. Juga terlebih-lebih kita juga berdoa supaya kita bisa ketemu lagi di gereja ya kan. Ina sama Elo sekolahnya masih online. Masih online semuanya ya. Oke adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya Kak Bella mau kasih tebak-tebakan buat adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan, kita akan menyaksikan satu tokoh di dalam Alkitab ya kan. Yang huruf depannya yaitu Y. Y terdiri dari 5 huruf. Y titik ya kan. Ayo yang bisa tebak langsung jawab di Zoom chatnya ya kan. Tebak Yosua lagi ya kan. Tadi sudah disebut Yosua, jangan Yosua, yang lain. Yusuf, terus apa lagi? Yusuf. Terus siapa lagi? Kok gak ada yang jawab Yesus ya? Yusuf, Yesus juga 5 kata loh. Yakub, Yunus. Banyak ya ternyata yang tokoh Alkitab depannya Y 5 huruf. Yusuf, Yunus, terus lagi. Ada yang lain lagi gak ya? Yudas ya kan, ada Yudas juga. 5 huruf depannya Y. Oke kayaknya udah pada ada yang betul semua nih. Ya Yesus, Yosua, Yunus. Oke tanpa panjang-panjang dan lebar-lebar lagi ya kan. Ini ada jawaban adik-adik yang betul juga nih. Kita hari ini akan melihat, kita akan menyaksikan cerita dari tokoh Alkitab yang bernama 1, 2, 3. Tampilin Kak. Yusuf, yang betul, selamat ya yang betul ya. Hari ini kita akan dengerin cerita dari, bukan Om ya, kita ngomongnya dari Koko Yusuf aja, Koko Yusuf. Waktu soalnya ini diceritanya latar belakangnya dia masih muda ya kan. Dari Koko Yusuf, dari Kak Yusuf ya kan. Temennya Kak Bella namanya Kak Yusuf ya oke. Kita akan melihat ya kan, Kak Yusuf ini kenapa sih? Koko Yusuf ini ngapain sih sampai Kak Bella hari ini mau bahas Koko Yusuf hari ini ya kan. Oke sedikit cerita ya adik-adik ya. Oke cerita pertama adik-adik bisa lihat di gambar yang ada di layarnya adik-adik semuanya. Yusuf ini adalah seorang anak orang kaya ya kan. Kita semuanya yakin kita nanti akan kaya ya kan. Amin. Yusuf ini anaknya orang kaya dan dia punya 11 saudara. Siapa yang saudaranya 11 angkat tangannya? Ada yang saudaranya 11? Kak Bella anak tunggal ya kan. Kak Bella saudaranya di The Movers, di KRD Kids. Jadi semuanya kalau ditotal-total lebih dari 11 saudaranya Kak Bella ya kan. Jadi Yusuf ini punya 11 saudara. Dia jadi kalau total sama dia berarti totalnya 12. Jadi bapaknya Yakub ini punya anak 12 adik-adik ya kan. Bisa dibikin tim sepak bola sendiri itu ya kan. Nah kita lihat gambar selanjutnya adik-adik. Nah karena Yusuf ini dibilang di Alkitab sih dia lumayan ganteng ya, cakep gitu. Mukanya elok, manis ya kan. Dan Yusuf ini ternyata, Koko Yusuf ini, Kak Yusuf ini anak kesayangan
papanya Pak Yakub ya kan. Dan akhirnya karena dia punya saudara 11, saudaranya iri ya adik-adik. Wah Kak Yusuf, kok Kak Yusuf? Dek Yusuf ya, kalau dia anak terakhir soalnya. Dek Yusuf ini disayang sama papa terus ya kan. Pasti dipuji-puji papa terus. Pokoknya apa-apa Yusuf dah, bajunya juga beda daripada yang lain ya kan. Kak Yusuf ini benar-benar anak kesayangan. Nah karena saudara-saudaranya iri, saudara-saudaranya ini masukkan Yusuf ke dalam sumur ya kan. Sumur yang kosong, gak ada airnya. Dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir adik-adik. Wah kasihan ya, udah dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Terus akhirnya ya kan setelah di Mesir dia dibeli sama om-om. Waduh kok Kak Bella hari ini menyebutkan banyak status ya, om-om, kakak. Oke lah gak apa-apa, kita sebut Yusuf ini dibeli sama yang namanya om-om ya kan. Om-om namanya bukan Om Ari Handoko, bukan Om Andi, bukan Om Potifar namanya ya kan. Dibeli sama namanya Om Potifar. Om Potifar ini salah satu pegawai dari Raja Firaun adik-adik. Jadi dia pegawainya gitu. Jadi dia beli, wah itu tuh lihat ya. Om Potifarnya nunjuk si Yusuf. Aku mau Yusuf yang depan sendiri yang pakai baju warna krem keijo-ijoan itu. Aku mau Yusuf. Akhirnya dibelilah Yusuf sama Om Potifar ini. Nah selanjutnya adik-adik. Nah Om Potifar ini tidak sendirian ternyata di rumahnya. Om Potifar ini mempunyai seorang istri bernama istri Potifar ya kan. Istri Potifar kelihatannya kepanjangan tapi Kak Bella memanggilnya Tante Potifar ya kan. Kita hari ini Indonesia ya, biasanya kan manggilnya AI atau apa. Hari ini kita Indonesia, Tante Potifar ya kan. Suaminya Om Potifar. Nah, Tante Potifar ini adik-adik menggoda si Koko Yusuf. Aduh kok manggilnya kayak kita punya status. Kayak cerita-cerita sinetron gitu ya. Jadi Tante Potifar ini menggoda si Yusuf adik-adik. Adik-adik pasti tahu, udah pada tahu deh pasti ceritanya ya kan. Hari ini Kak Bella mau cerita dikit aja ya. Setelah itu adik-adik menggoda terus intinya kayak diajak yang enggak bener lah, diajak yang aneh-aneh gitu. Dan godanya itu ternyata enggak cuman sekali adik-adik, tapi berhari-hari. Kita buka ya, kita baca di Kejadian 39 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu dalam kurung Tante Potifar itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi dari hari ke hari, gak cuma sehari aja digodanya. Hari ke hari adik-adik, hari ke hari dia digoda sama Tante Potifar ini. Kita lihat gambarnya ya kan. Ada, ini Kak Bella anggap aja mulai dari kiri ini hari Selasa ya kan. Terus sebelahnya hari Rabu, bawah sini itu hari Kamis ya kan. Sebelahnya hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggunya nggak kehitung ya kan. Ada tapi setiap hari ke hari selalu digoda ya kan. Coba lihat mukanya Yusuf ya kan dari gini sampai gitu. Coba mukanya dari biasa aja kayak, hah, kok tante ini gini ya, tapi lama-lama dia kayak, aduh kayak gitu, makin lama makin apa sih tante ini, apa sih Tante Potifar ini. Nah tapi kerennya adalah Yusuf gak mau digoda adik-adik. Padahal Yusuf ini seorang koko ya dan ganteng ya, Yusuf ganteng di sini, elok parasnya ya kan. Tapi kerennya Yusuf adalah Yusuf gak mau digoda sama Tante Potifar. Wah Kak Bella waktu baca ini, wah keren banget sih Koko Yusuf ini ya. Dia digoda setiap hari ya kan, sama istilahnya dosa ya kan, digoda sama dosa. Tapi kok bisa ya Koko Yusuf ini jauh dari dosa. Kok bisa ya Koko Yusuf ini tahan dengan cobaan yang lumayan cantik ini ya kan. Tante Potifar lumayan cantik, orang kaya juga ya kan. Dia pasti perawatan ya kan. Nah Kak Bella mau tanya nih, ada gak adik-adik yang gak pernah melakukan dosa seumur hidupnya, boleh angkat tangannya. Oh Kak Bella harus lihat di Zoom nih. Ada gak? Ada yang tidak pernah melakukan dosa, angkat tangannya.
Semuanya kok. Oke, nggak ada berarti. Oke, nggak ada. Kak Bella juga nggak pernah nggak melakukan dosa. Kak Bella melakukan dosa. Sekarang Kak Bella tanya, hari ini siapa yang sudah melakukan kesalahan atau dosa? Angkat tangannya. Wah kompak ya kalau ini jawabnya. Hari ini loh ya adik-adik. Bukan kemarin, bukan total seminggu ini. Bukan hari ini angkat tangannya yang sudah melakukan dosa. Kak Bella sudah tadi ya kan. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan ya kan. Tapi setiap hari adik-adik kita itu selalu, enggak selalu ya. Kita selalu ya dihadapkan dengan dosa, sesuatu yang tidak baik gitu. Tapi hari ini kita mau belajar dari Koko Yusuf ini. Kok bisa sih Koko Yusuf ini bisa tahan dengan dosa? Kok bisa sih Koko Yusuf ini menolak ajakannya Tante Potifar itu? Kok bisa sih Koko Yusuf ini menjaga dirinya biar terhindar dari dosa? Maka dari itu hari ini adik-adik kita akan belajar yaitu bagaimana jauh dari dosa. Oke, kita semuanya mau belajar buat jauh dari dosa, amin? Amin, dan hari ini kita mau belajar dari Koko Yusuf ini, ya kan? Oke, yang pertama adik-adik kita akan baca dulu di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama. Oke, Kak Bella akan bacakan buat adik-adik semuanya. Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, cerita yang tadi ya kan? Ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf dibawa kemana? Kemana? Ke Mesir adik-adik. Nah seperti yang sudah kita tahu ya kan. Kak Bella mau ceritain ya kan. Di Mesir ini adalah orang-orangnya tidak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan Yesus, nggak percaya sama Allah yang dipercayai oleh Yusuf ini. Jadi Yusuf ini dibawa ke suatu golongan yang tidak percaya sama Tuhan, yang bukan orang Kristen anggapannya kayak gitu. Nah, yang pertama adik-adik, bagaimana sih Kak cara menjauhi dosa? Kita belajar dari Yusuf. Yang pertama adalah waspada. Hayo ya kan, waspada apa Kak? Waspada apa sih? Ya kan, waspada apa kok menjauhi dosa kok waspada. Nah Kak Bella ini gak mengajarkan adik-adik semuanya buat pilih kasih, pilih temen. Aku gak mau ya kan, kamu gak selevel sama aku, bukan gitu ya kan. Tapi Kak Bella mau ingetin buat adik-adik semuanya ya kan. Kita harus menjaga dengan siapa kita berteman. Kita harus menjaga dengan siapa kita berbicara setiap hari. Kakak yakin meskipun gak ketemu sama teman-teman secara langsung, tapi kan pasti chatting kan, pasti ngobrol-ngobrol kan lewat WhatsApp, pasti ngobrol-ngobrol kan lewat Instagram, pasti sering ada interaksi lah istilahnya, saling bertukar pikiran, saling omong-omongan sama teman-temannya pasti ada kan. Nah tapi hari ini kita mau belajar adik-adik, bukannya kita pilih kasih ya, kita harus kasih semua orang. Tapi hari ini kita mau belajar, pilihlah teman-teman yang percaya sama Tuhan, yang satu sama kita ya kan, yang sama-sama anak Tuhan. Kenapa kok harus gitu ya kan? Kenapa? Soalnya bisa kita baca di 1 Korintus ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Kenapa sih Kak harus waspada? Kenapa kita nggak boleh berteman dengan semuanya ya kan? Karena janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kak Bella pernah adik-adik ya kan. Kak Bella punya teman-teman yang isinya ngomongnya kotor semuanya ya kan. Kak Bella pernah berkumpul dengan satu golongan yang isinya ngomongnya nggak bener semuanya, yang nggak diajarkan di gereja. Di gereja nggak diajarkan ngomong seperti itu ya kan. Akhirnya apa? Kak Bella keikutan dah, keikutan. Akhirnya di rumah tiba-tiba nggak sengaja ya kan. Keluarlah kata-kata tit ya kan. Terus mamanya Kak Bella, ngomong apa itu? Ya kan, kebiasaannya ketularan ya kan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita yang sudah disuruh mama papa harus ngomong yang baik, harus ngomong yang sopan, harus halus perkataannya, nggak boleh bentak-bentak. Tapi karena teman-teman kita sukanya bentak-bentak orang tua, karena teman-teman kita sukanya ngomong kotor, karena teman-teman kita sukanya bohong, akhirnya kita keikutan.
Jadi kita harus waspada adik-adik. Dengan siapa kita bergaul. Tapi tetap ya harus kasih kepada semuanya, tapi harus dipilih ya kan. Mau deket sama siapa. Kak Bella punya temen dari kecil sampai besar? Punya ya kan. Kenapa bisa lama? Ya karena temennya Kak Bella ini baik ya kan. Kak Bella tahu orangnya baik gitu. Makanya Kak Bella mau terus temenan sama dia ya kan. Sama Kak Lydia contohnya ya kayak gitu. Hai Kak Lydia. Oke, yang pertama ya untuk menjauhi dosa adalah waspada. Oke, yang pertama adalah waspada. Nah, kita akan masuk poin kedua. Gimana sih Kak caranya menjauh dari dosa? Gimana caranya kita jauh dari dosa kalau misalnya kita lihat Koko Yusuf itu ya kan. Yang kedua, lari. Lari ya kan. Waktu Kak Bella masih sekolah, Kak Bella suka 2 olahraga. Meskipun sekarang nggak melakukan olahraga itu lagi sih. Cuman waktu sekolah Kak Bella suka 2 olahraga ini. Yang pertama adalah basket. Jangan salah, Kak Bella ini anak basket loh dulu ya. Kak Bella bisa main basket ya kan. Bisa, nggak pro ya kan. Tapi bisa, Kak Bella bisa main basket ya kan. Kak Bella suka main basket sama teman-teman Kak Bella. Main-main sampai sore ya kan. Sampai pulang sekolah itu jam 3. Tapi pulang rumahnya sampai jam 6 gara-gara main basket ya kan. Terus olahraga yang kedua, Kak Bella suka lari ya adik-adik. Kak Bella suka ya meskipun sekarang nggak lari yang kayak gimana-gimana ya. Cuman Kak Bella sampai sekarang masih lari-lari sih kadang-kadang sama teman-temannya Kak Bella di kampus ya kan. Oke, mungkin yang tadi basket mungkin nggak semuanya bisa ya. Mungkin ada beberapa nggak bisa basket Kak. Cuman kalau misalnya lari, kayaknya hampir semuanya kita bisa lari lah ya. Bisa lari semua nggak sih adik-adik? Kalau bisa kasih reactionnya dong. Kasih reaction jempolnya. Bisa lari lah ya semuanya. Bisa lari karena adik-adik sudah jawab bisa lari ya kan. Sekarang Kak Bella minta adik-adik semuanya berdiri dari tempatnya masing-masing. Ayo semuanya kakak-kakak yang di sini juga ayo berdiri ya kan. Adik-adik semuanya yang ada di rumah ayo berdiri. Kita berdiri yuk. Sudah Kak Bella tunggu sampai semuanya berdiri. Janis, ayo berdiri yuk Janis. Sudah berdiri? Ayo Kak Lydia. Oh Kak Lydia sudah berdiri ya Kak Lydia. Julia juga sudah berdiri, Alfred sudah berdiri, Samuel sudah berdiri. Semuanya sudah berdiri. Oke, kita akan melakukan kegiatan yang ada di layar ini ya kan. Kita akan mencoba untuk lari. Elo. Ayo berdiri Elo. Oke, kita pemanasan dulu ya. Kita coba lari-lari di tempat adik-adik. Kak Bella hitung berapa ya? 10 detik kali lah ya. Lari-lari di tempat ya. 1, nggak apa-apa. Kak Esther pengecualian. Ya kan? Oke kita coba lari-lari di tempat ya. 10 detik. 1, 2, 3. 1, 2. Kak Heni kok larinya slow motion. 3. 4, kawatnya sama karet itu jalan di tempat Kak namanya Kak. 4 berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah Kak Andi semangat, siapa suruh duduk? Belum ada yang suruh duduk. Gak ada yang suruh duduk, jangan duduk dulu ya adik-adik, tetap berdiri. Nah karena kita sudah terlanjur berdiri ya kan, kita mau main game. Siapa yang mau main game? Oke, jadi adik-adik nanti Kak Bella akan menyebutkan 2 perbuatan. Yaitu satunya perbuatan yang baik, satunya perbuatan yang tidak baik. Atau bisa disebut dengan dosa. Jadi ketika nanti Kak Bella ngomong perbuatannya baik, adik-adik angkat jempolnya dua-duanya ke depan. Bisa? Coba angkat jempolnya dulu dua-dua ke depan, latihan kita. Seret. Sudah? Oke. Tapi kalau misal Kak Bella nyebutin dosa atau perbuatan yang tidak baik, adik-adik harus lari kemanapun itu ya kan. Kakak-kakak kamera standby karena Kak Bella akan lari ya kan. Lari kemanapun itu, contohnya ya kita akan larinya kemana, nggak boleh di tempat aja, pokoknya harus lari kayak gitu ya. Oke, yang pertama contoh kita uji coba dulu ya kan. Kata-kata yang pertama, 1, 2, 3, membentak kepada orang tua, lari semuanya. Oh nggak tahu sih, menurut kalian baik nggak ini perbuatan membentak orang tua? Jangan stop sampai Kak Bella ngomong stop ya. Jangan stop sampai Kak Bella keluarin kata-kata selanjutnya ya. Lari terus.
Sekarang lihat layar lagi. Perbuatan kedua. 1, 2, 3. Tampilin Kak. Sudah? Kak Beatrice jangan lari. Tampilin yang kedua. Terus, lari terus. Memuji Tuhan. Angkat jempol dua-duanya. Iya, angkat jempol dua-duanya. Ini untuk ya kan latihan nafas dulu. Kak Bella capek juga. Oke, perbuatan yang ketiga. 1, 2, 3. Berdoa. Ini semuanya pada angkat jempol gak ya? Berdoa kan hal yang bagus ya, perbuatan yang bagus ya. Angkat jempolnya dua-duanya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Tidak membaca Alkitab, lari. Kita harus menjauhi dosa, kita harus lari. Kita kita mau rajin baca Alkitab. Lari. Oke, lari. Perbuatan selanjutnya, 1, 2, 3. Membuang sampah sembarangan, adik-adik. Lari lagi, adik-adik. Membuang sampah sembarangan. Jangan mau deket-deket sama dosa. Lari. Perbuatan selanjutnya, Kak. Perbuatan selanjutnya. Membantu orang tua. Capek. Tahan dulu, ini membantu orang tuanya harus lama. Ya kan? Membantu orang tua kan gak cuma bentar, ya kan, membantu orang tuanya harus lama, ya kan. Capek. Yang selanjutnya, kata selanjutnya, berbohong. Lari lagi. Jangan mau bohong. Jangan mau bohong, aku mau berkata jujur. Kita harus lari, kita harus menjauhi bohong. Jangan mau bohong. Jangan, Kak Kesia sampai ke depan. Oke, perbuatan selanjutnya, rajin belajar. Wah, rajin belajar semuanya ya. Ini perbuatan yang bagus, harus rajin belajar. Selanjutnya, aduh Kak Bella capek. Ngomong kotor, lari lagi. Aku gak mau ngomong kotor, aku mau ngomong yang bagus. Kita harus lari dari dosa, ya kan, gak boleh ngomong kotor. Oke, perbuatan selanjutnya, tampilin Kak. Ikut ibadah KRD Kids. Weh, tepuk tangan dulu buat adik-adik semuanya. Wah, kan, wah semuanya pada lari semuanya, aduh. Oke, kita istirahat 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya kan? Nah, kenapa kok bisa lari ya kan? Kita coba baca ayat berikut ini ya adik-adik ya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-12. Oke, Kak Bella, Ena sama Elo minum dulu, gak apa-apa. Adik-adik yang di rumah kalau mau minum gak apa-apa ya kan. Kejadian 39 ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Perempuan ini tadi siapa? Tante Potifar. Tante Potifar ini memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Lari keluar. Jangan coba-coba buat kuat-kuatan adik-adik. Jangan coba-coba buat gagah-gagahan. Aku bisa, pasti aku bisa, aku tahan. Ini ada dosa ya, aku tahan. Makin lama makin kalah ya kan. Kak Bella juga pernah coba itu. Kak Bella akhirnya gak kuat gitu. Jadi hal yang harus dilakukan ketika kita akan didatangi dosa ya kan. Atau berpikir soal yang aneh-aneh, kita harus lari. Kalau misal ada kepikiran, aku mau bohong aku mau main games tapi aku tak bohong ke mama, aku ngomongnya kerja kelompok online ya kan, dihapus, lari, gak boleh pikiran bohong kayak gitu ya kan, gak boleh dosa bohong, gak boleh, harus jujur, dihapus. Terus apalagi, aku mau ngomong ke mama aku mau minta uang buat beli buku pelajaran tapi sebetulnya dibuat main games, hapus ya kan, nggak boleh. Itu kita harus lari dari dosa ya kan, kita nggak boleh deket-deket sama dosa, nggak mau. Dalam nama Tuhan Yesus nggak mau, pergi dosa, pergi ya kan, harus lari dari dosa. Oke adik-adik semuanya, kita mau lari dari dosa, amin. Amin, Kak Bella yakin kita semuanya mau lari dari dosa ya kan. Jadi kalau ada dosa kita harus apa? Kalau ada dosa kita harus apa? Harus lari kenceng-kenceng kayak tadi ya kan. Aku gak mau berdosa, pokoknya aku gak mau berdosa. Aku mau
belajar, aku mau jujur, aku mau ngomong yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Aku gak mau Tuhan, aku gak mau, aku harus lari gitu. Gak boleh mikir yang aneh-aneh gitu kan. Oke, selanjutnya adik-adik, yang ketiga ya kan. Bagaimana cara menjauhi dosa, yaitu adalah ingat. Ingat apa Kak? Ya kan? Di poin pertama dan kedua tadi kan waspada dan lari ya kan. Waspada, kita harus waspada dengan siapa kita berteman. Selanjutnya kita harus lari kalau misalnya ada dosa. Dan selanjutnya adalah ingat adik-adik. Kenapa ya kok bisa ingat? Ingat akan apa sih Kak Bella? Ingat akan Tuhan adik-adik. Adik-adik tahu di dalam Kejadian 39 ayat 9 ini ceritanya tetap ceritanya Yusuf ya. Dikatakan seperti ini. Bahkan di rumah ini waktu konteksnya ketika Koko Yusuf ini digoda ya kan. Terus Koko Yusuf ini ngomong ke tante Potifarnya kayak gini. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Wah, mau ada dosa datang tapi Yusuf ingatnya apa? Ada kata-kata Allah di situ. Waktu ada dosa mau datang, waktu kita mau kepikiran yang aneh-aneh, ingatnya harus apa? Ingat Tuhan, harus ingat Allah. Wah, Tuhan kan ngelarang aku bohong nih. Tuhan kan kepengen aku jadi anak yang baik ya kan. Jadi kita harus menghilangkan dosa itu ya kan. Jadi ketika ada dosa, ya kan ketika ada dosa mau mengintai kita, mau mendatangi kita, ada teman-teman yang tidak baik mau berteman sama kita. Wah gak boleh nih ya kan, Allah Tuhan sudah ngomong harus baik ya kan, kita harus baik gitu, kita harus menghindari dosa gitu. Jadi ingatnya sama Tuhan adik-adik. Nah Yusuf pun ingatnya sama Tuhan, makanya dia bisa menjauh dari tante Potifar ya kan. Nah lalu sih, apa sih Kak? Tadi kan sudah kan waspada, terus apalagi tadi? Yang kedua apa? Iya, terus lari habis itu. Yang ketiga ingat ya kan. Terus Kak, kalau misalnya aku sudah melakukan hal tiga ini nih, apa sih Kak yang aku dapat ya kan? Apa sih kalau misalnya Tuhan sudah melihat aku, sudah waspada, sudah lari dari dosa, sudah ingat sama Tuhan, apa sih yang didapat? Kita akan baca di Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di situ dituliskan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Enggak cuma ditulis dan Tuhan memberikan kasih setianya, enggak adik-adik, tapi tulisannya melimpahkan. Kalau melimpahkan berarti apa? Banyak adik-adik, melimpahkan kasih setianya kepadanya. Mau enggak nih disertai dan dikasih setia sama Tuhan? Kalau mau kasih reactionnya dong, kasih reaction love. Tadi kan sudah jempol ya kan, sekarang love. Love-nya ada yang love segini sungguhan, gak apa-apa ya, love segini sungguhan gak apa-apa. Nah baiknya Tuhan ya adik-adik, kalau misalnya kita berdoa juga, kita minta Tuhan, aku ini masih sering emosi loh Tuhan. Aku ini masih sering marah-marah sama mama kalau aku gak dituruti. Aku masih sering bentak-bentak mama. Masih gak nurut sama papa. Aku masih males sekolahnya online. Aku males Tuhan. Tapi tolong aku Tuhan. Aku mau menghindar dari dosa. Bantu aku Tuhan. Bantu aku supaya aku bisa terhindar dari dosa. Adik-adik bisa doa seperti itu loh adik-adik. Adik-adik bisa doa minta sama Tuhan. Tuhan jagai aku Tuhan. Ingetin aku terus firman-Mu. Supaya aku bisa jalan di jalan-Mu. Jadi Tuhan pasti kasih ya adik-adik. Percaya ya kan, kita kalau minta kita Tuhan pasti kasih ya kan. Jadi minta doalah Tuhan, aku masih emosian, berikan kesabaran Tuhan buat aku Tuhan. Aku masih males Tuhan, berikan aku kerajinan Tuhan, berikan aku semangat Tuhan. Tuhan akan kasih buat adik-adik semuanya. Nah Kak Bella jadi ingat nih sebelum Kak Bella menutup firman Tuhan pada hari ini. Kak Bella jadi ingat dulu nih waktu Kak Bella sekolah. Waktu mungkin SMP dan SMA ya, jadi kan waktu masih teman-temannya masih banyak ya kan. Kalau makin lama makin kuliah teman-temannya makin sedikit gitu. Waktu teman-temannya masih banyak ya kan. Teman-teman Kak Bella itu sukanya jalan-jalan ya kan. Dulu sekolah Kak Bella itu dekat mall namanya Grand City adik-adik, dekat situ lah.
Nah terus beberapa kali biasanya dan beberapa kali ngajak jalan itu, mereka pasti ngajak jalan gitu. Dan ngajak jalannya itu selalu hari Jumat, karena kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan sekolah. Nah Jumat kepengen jalan-jalan tuh pulang sekolah ya kan. Tapi kalau Jumat Kak Bella kan ada ibadah ya kan. Kita selalu ada ibadah. Terus ibadahnya juga jam 5, jam 6 gitu kan. Harus ke gereja jam 5, pulang sekolahnya jam 3. Nanti kalau jalan-jalan jam 4, jam 5 telat ya kan ke gerejanya. Makanya Kak Bella gak mau ya kan, enggak wes gitu. Jadi Kak Bella selalu melewatkan jalan-jalan sama teman-teman kalau misalnya hari Jumat gitu. Dan hari Minggu juga teman-teman Kak Bella juga suka pergi hari Minggu gitu kan. Kak Bella ngomong enggak deh aku ke gereja ya kan, aku latihan, ada ibadah gini-gini gitu. Terus Kak Bella akhirnya diomongin sama teman-temannya Kak Bella, dia bilang, Bella ini kayak gini-gini gitu. Terus akhirnya mereka sempat ngomong tuh ke Kak Bella, Bel, kamu loh, kok kamu gak pernah mau saya diajak pergi sama kita-kita, kamu nih gak solid ya kan, kamu nih gak kompak. Terus ngomong lagi, Bel, kamu loh kok gereja terus sih, jok gereja terus lah, kayak gitu adik-adik. Terus selanjutnya dia ngomong lagi, Bel, kamu apa sih kok Jumat, Minggu masih ke gereja, gak baik loh ke gereja itu ya kan, gak baik dari mana ya kan. Loh ya kamu sering-sering itu gak baik ke gereja ya kan. Aduh Kak Bella sempet loh ya kan dijauhi sama temen-temen ya kan. Cuman Kak Bella tetap mau ya kan, mau menjauhi dosa gitu. Kak Bella mau terus ibadah gitu. Gak perlu khawatir adik-adik. Kak Bella tadi sudah bilang juga kan kita kalau temen harus milih-milih juga. Mungkin kalau ketika kita menjauhi dosa mungkin kita akan dijauhi sama teman-teman kita. Mungkin kita gak bisa tahu cerita ini itu ya kan. Mungkin kita gak dipeduliin sama teman-teman kita. Tapi ingat Tuhan itu melihat hati kita. Sama kayak Yusuf tadi ya kan, meskipun nggak ada yang lihat, cuma tante Potifar dan Yusufnya aja yang tahu ya kan kejadian itu. Akhirnya pun kan Yusuf difitnah, akhirnya Yusuf menjauhi dosa dan akhirnya Yusuf difitnah. Akhirnya Yusuf juga masuk ke penjara adik-adik. Jadi mungkin pasti ada konsekuensi, pasti ada resiko yang kita dapat. Mungkin kita akan dijauhi sama temen ya kan, nggak mau ikut ngomong kotor, nggak mau ikut ngegame lama-lama karena harus ibadah. Mungkin ya kan, tapi ingat Tuhan selalu melihat hati kita semuanya. Amin. Amin. Nah, jadi adik-adik ketika dosa mendatangi kita ya kan, ketika ada dosa yang mau datang ke kita atau kita mulai mau berpikiran tentang dosa, yang harus kita lakukan adalah waspada, lari dan ingat terus akan Tuhan kita. Amin. Semuanya mau menjauhi dosa, amin. Amin. Nah, teman-teman kakak-kakak yang pemain musik bisa maju dan Kak Bella mau umumin untuk tugas yang harus dikumpulkan sebagai absensi ya. Jadi adik-adik boleh tulis ya kan daftar perbuatan yang tidak baik atau yang disebut dosa tadi itu. Boleh yang sudah dilakukan adik-adik mungkin atau yang belum dilakukan juga nggak apa-apa. Contohnya kayak gini nih, Kak Bella tulis beberapa di sini ya kan. Kebalik nih. Ini dosa-dosa yang Kak Bella masih lakukan kadang. Malas, suka berkata kasar, tidak baca Alkitab, berbohong, bentak orang tua, buang sampah sembarangan ya kan. Ini dosa-dosa ya kan, perbuatannya tidak baik ini ditulis 10 ya totalnya ya. Ini Kak Bella cuma tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi adik-adik tulisnya 10, ditulis di kertas. Lalu ya kan setelah ditulis di kertas, di video ya adik-adik, setelah ditulis di kertas ditunjukkan di videonya gini. Terus Kak Kesha bisa maju, tolong pegangin mic-nya Kak Bella. Oke, setelah itu di video ya kan bilangnya kayak gini. Dalam nama Tuhan Yesus aku mau menjauhi dosa sambil disobek adik-adik. Oke, di videonya kayak gitu ya. Ini buat tugasnya ya, nggak usah ASMR juga, nggak apa-apa. Dihapus ya kan, disobek dosanya. Makasih Kak Kesha. Dihapus terus nanti dikumpulkan videonya ke ketua kelasnya. Buat adik-adik kelas fit, minta tolong mama atau papa atau siapapun yang ada di rumah untuk menuliskan ya. Oke adik-adik, nah sebelum kita mengakhiri, mari kita nyanyikan satu buah lagu ya kan. Kita mau nyanyi satu buah lagu saat iblis menggodaku. Tapi Kak Bella mau ganti kata-kata iblisnya di sini dosa ya kan. Ketika dosa menggangguku, ketika dosa merayuku, Tuhan pasti kuatkan aku. Mari kita semua nyanyikan lagu ini.
Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat dosa merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku kayak bebas ya, berani tampil beda. Sekali lagi kita mau katakan, saat dosa menggodaku, aku dalam nama Yesus. Saat dosa merayuku, dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Katakan, ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan, aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar Tuhan untuk menjauhi dosa Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mengerti Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang membimbing kami. Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau semakin hari semakin menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, siapa yang sudah terima berkat hari ini? Kak Siska terima banyak adik-adik ya. Adik-adik pasti juga kan berkat dari puji-pujian firman Tuhan yang sangat memberkati ya. Oke, sekarang Kak Siska akan pengumuman adik-adik ya. Sebentar. Kak Siska biasa cari contekan ya. Oke, ibadah KRD Kids berikutnya diadakan 2 minggu lagi adik-adik ya. Tepatnya hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Jam berapa Kak? Jam 6 adik-adik ya. Seperti kayak tadi kita itu ya, seperti jam 6 malam ya, melalui YouTube. Jangan lupa ikut ibadah ya adik-adik. Meskipun melalui YouTube, kita harus tetap siapkan yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, yang kedua, Kak Siska kembali mau mengingatkan, jangan lupa kerjakan tugas yang dari Kak Bella tadi ya adik-adik ya. Nah, karena setiap tugas akan dihitung sebagai absensi adik-adik. Oke? Tugasnya dikumpulkan maksimal hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Biasanya seperti biasa adik-adik dikumpulkan di grup kelas ya masing-masing ya. Jangan lupa kerjakan adik-adik ya. Oke? Oh ya, masih ingat adik-adik tugas yang 2 minggu lalu dari Kak Yuli? Apa ya? Apa adik-adik? Mewarnai adik-adik. Nah, sekarang Kak Siska akan mengumumkan 6 pemenang dari masing-masing kelas ya. Aduh, deg-degan enggak? Gitu ya Kak Siska kalau yang deg-degan ya. Oke. Nah, siapa saja ya yang menang? Oke, kita siap dari kelas FIT. Kelas FIT Karangasem. Sebentar. Dari kelas FIT Karangasem, pemenangnya adalah karena tidak ada drum ya Kak Siska aja ya. Lionel. Yeay. Selamat untuk Lionel. Dan berikutnya
kelas fit babatan. Beng 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 beng. Aduh, ya. Vano. Yeay. Selamat untuk Vano. Nah, sekarang dari kelas hub. Kelas hub Karangasem. Ada musiknya lagi. Beng 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 beng. Siapa ya? Ya, Christina. Hore. Selamat untuk Christina. Untuk kelas hub babatan, pemenangnya adalah aduh, enggak kurang tegang ya adik-adik ya. Ya, siap ya. Ya, pemenangnya adalah kelas hub babatan adalah Kaleb. Yeay, selamat untuk Kaleb. Yang sekarang kelas love. Kelas love dari Karangasem. Bung. Ya soalnya kelas love itu kelas besar jadi bongbongnya banyak ya. Ya, pemenangnya adalah Joanna. Yeay, selamat untuk Joanna. Terus habis itu dari kelas love babatan yang terakhir. Siap. Siapa ini? Adalah Catherine. Yeay, selamat untuk Catherine. Ya, selamat untuk semua pemenang. Hadiahnya apa Kak? Sebentar ya, Siska cari contekan lagi. Apa hadiahnya? Oh, hadiahnya adalah voucher belanja di Superindo sebesar 25.000. Wah, aduh, Kak Siska iri. Kak Siska juga mau. Oke, selamat berbelanja ya adik-adik. Ya, terima kasih juga kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas. Semuanya hebat, semuanya bagus, kreatif. Wah, pasti itu yang milih itu juga bingung adik-adik ya. Yang pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Yeay. Oke, pengumuman dari Kak Siska sudah selesai. Oh, jangan live dulu, adik-adik kan belum terima doa berkat. Oke, sebentar kita akan mau foto dulu ya Kak ya. Foto dulu. Ayo semua video dibuka. Tunjukkan muka imut kalian, muka keren kalian dong. Ayo kita mau pose yang keren, pose yang imut. Ya, sudah siap Kak? Oke. Siap-siap dulu, latihan sudah? Nah, senyumnya dulu adik-adik, dilatih giginya ya apa, bibirnya, matanya, pose apa ya? Sudah ya Kak? Sudah? Oke, Kak Siska hitung ya. 1, 2, 3. Cekrek. Tahan. Oh, sudah sip. Masih ada lagi ya Kak ya? Oke, pose yang lain adik-adik. Tahan 1, 2, 3. Yeay, Kak Siska nggak bisa. Tahan adik-adik. Oh, sudah sip. Sudah selesai fotonya. Terima kasih adik-adik. Sekian pengumuman dari Kak Siska. Sebentar, ya, sekarang Kak Siska ke Kak Petris ya, kita terima doa berkat. Iya, wow udah di akhir ibadah ya, gak kerasa ibadahnya cepet sekali. Kayaknya kepengen muji Tuhan lagi, pengen dengar firman Tuhan lagi, kepengen dapat hadiah lagi. Oh itu juga ya adik-adik semuanya. Tapi ini waktunya kita untuk doa sama Tuhan dan kita akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Kakak juga mau doakan adik-adik yang lagi PTS ataupun yang mau PTS. Yang lagi PTS atau mau PTS coba angkat tangannya. Oh banyak ya lagi PTS atau mau PTS. Oke deh kita doakan bersama-sama ya adik-adik. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya berdiri dan juga angkat tangannya kepada Tuhan. Kita akan terima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami hari ini. Berkat-berkat firman-Mu yang mengingatkan buat kami semua
supaya kami jadi anak-anak-Mu yang selalu hidup benar di hadapan-Mu dan tidak termakan oleh godaan dosa Tuhan. Biarlah kami selalu hidup benar, menyenangkan Engkau, dan hidup kudus di hadapan-Mu. Dan kami semua percaya selain berkat-berkat yang kami terima hari ini, kami juga akan terima berkat lebih lagi Tuhan. Mari adik-adik angkat tanganmu kepada Tuhan dimanapun kau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus yang mengasihi engkau dan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati Tuhan setiap anak-anakmu, adik-adik KRD Kids yang sekarang sedang menghadapi PTS. Kiranya engkau berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, supaya bisa menghafalkan setiap pelajaran dengan baik. Dan untuk setiap soal-soal yang sifatnya matematika Tuhan, Kau berikan hikmat supaya anak-anak-Mu bisa menyelesaikannya. Juga Engkau berikan pada orang tua, para pengajar, dan juga setiap orang-orang yang membantu anak-anak-Mu untuk bersekolah online. Kau juga berikan kesabaran dan hikmat-Mu, pengertian-Mu untuk setiap orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati adik-adik, diberkati juga kakak-kakak, diberkati juga kakak-kakak yang melayani Tuhan, diberkati para orang tua yang mendampingi anak-anak ikut ibadah online. Bawalah semua berkat-berkat ini, berkat penyertaan Tuhan, berkat hikmat dari Tuhan, berkat-berkat yang spesial dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya, jangan lupa mengerjakan tugas ya.